Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan. Berikan kami pengertian untuk kami terbuka melihat apa yang menjadi kehendak-Mu dan taat melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 1-3. Tertulis demikian. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat seringkali kita pahami sebagai suatu pekerjaan atau karya ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Tapi di sisi yang lain kita perlu mengerti bahwa ada mujizat yang dilakukan oleh iblis, sehingga mujizat tidak selalu bisa kita konotasikan sebagai karya Allah. Iblis itu suka meniru. Dia suka meniru mujizat, meniru firman Tuhan, meniru malaikat, bahkan meniru Tuhan. Dan itu semua bertujuan untuk memperdayai manusia agar masuk dalam perangkapnya. Dalam Ulangan 13 ayat 1-3 ini, Tuhan memperingatkan umatnya agar tidak terbujuk oleh nabi atau pemimpi palsu yang mengajak mereka untuk menyembah Allah lain yang tidak dikenal. Tuhan memperingatkan umatnya dan juga memperingatkan kita semua saudara, bahwa jika seorang nabi atau pemimpi membawa tanda atau mujizat yang tampak luar biasa, kita tidak boleh terbujuk dan mengikuti serta menyembah Allah lain. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan kita, iman kita harus benar-benar kuat dan didasarkan pada firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, bukan pada tanda-tanda atau keajaiban-keajaiban. Memang keajaiban atau mujizat, tanda ajaib bisa merupakan bentuk manifestasi tentang keilahian, tapi itu tidak selalu saudara. Maka kita perlu uji semuanya dengan firman Tuhan. Tuhan mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi untuk mencoba kita, apakah kita ini setia mengasihi Tuhan atau kita hanya setengah-setengah dalam mengasihi dan mempercayai Tuhan. Kita semua hendaknya tetap setia dan berpegang pada iman kita. Bahkan di saat kita menghadapi ujian dan pencobaan, serta ketika ada mujizat yang kelihatan begitu mengagumkan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Perhatikan firman Tuhan dan hiduplah benar seturut dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Bagaimana caranya saudara agar kita tidak terbujuk oleh nabi-nabi atau pemimpi-pemimpi palsu yang mengajak kita untuk menyembah Allah lain? Bagaimana caranya kita mengatasi setiap bujuk rayuan dari orang-orang di sekitar kita? Mungkin itu sahabat kita atau pasangan hidup kita yang tidak seiman, dan juga orang-orang lain di tempat kerja atau di lingkungan pergaulan kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak terbujuk, tapi tetap kuat dan setia? Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memperkuat iman kita secara pribadi, melalui doa,
membaca firman dan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi, dan kita perlu sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Nya, sehingga kita dapat mengenali dan memisahkan apapun yang tidak sesuai dengan kebenaran-Nya. Yang kedua, minta pimpinan Tuhan oleh Roh Kudus-Nya, agar kita dapat mengerti dan menguji setiap hal, sehingga kita dapat membedakan roh dan memahami kebenaran-Nya. Dan yang ketiga, kita hendaknya bersekutu senantiasa dengan orang-orang percaya dan mengikuti ajaran firman Tuhan dengan setia. Dalam kebersamaan kita dengan sesama orang percaya, kita dapat saling mendukung dan memperkuat serta menajamkan iman kita satu sama lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita yang saat ini sedang goyah iman karena melihat adanya mujizat atau keajaiban yang dilakukan oleh seseorang, dan itu membuat kita hendak meninggalkan iman kita pada Tuhan Yesus? Biarlah kita tetap kuat dalam Tuhan dan tidak meninggalkan yang kekal hanya karena tertipu oleh yang nampak luar biasa tapi hanya sementara. Mari setia, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah yang benar. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami untuk kami tidak terpukau dengan berbagai hal yang kelihatannya hebat, mujizat-mujizat yang mengherankan, tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Tapi kami senantiasa berpaut kepada Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan Yesus, dan tidak meninggalkan iman kami kepada-Mu. Kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi berbagai situasi pencobaan, situasi ujian yang hendak melemahkan iman kami. Tolong kami supaya kami selalu setia dan setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dan berkatilah bangsa negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.